Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebagai pembahasan kita tentang dosa. Jadi sebagai pertanyaannya, apakah masih ada dosa yang tidak dapat diampuni? Dalam kitab Markus pasal 3 ayat 28 yang mengatakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Sebab semua dosa yang mengacu kepada perbuatan kita atau semua hujat yang mengacu kepada semua perkataan yang berdosa terhadap Allah yang kita ucapkan sewaktu kita menjadi orang dosa telah diampuni oleh Allah. Baik dosa besar, dosa kecil, atau dosa hari ini, dosa besok, semua akan diampuni. Jadi tidak ada satupun dosa yang tidak mungkin diampuni. Dan tidak ada sepatah hujat pun terhadap Allah yang tidak dapat diampuni. Jadi saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, janganlah kita berpikir bahwa kita telah melakukan dosa yang tidak dapat diampuni. Melawan Allah atau Kristus itu bukan berarti menghujat Roh Kudus, karena dosa yang tidak mungkin diampuni adalah menghujat Roh Kudus, bukan menghujat Kristus atau memadamkan Roh Kudus, melainkan menghujat Roh Kudus. Seperti pada kitab Markus pasal 3 ayat 29 yang mengatakan demikian. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Jadi, sebagai pertanyaannya, apakah arti menghujat Roh Kudus? Untuk mengetahui arti menghujat Roh Kudus, mari kita bacakan dari Markus pasal 3 ayat 30 yang berkata demikian, karena mereka katakan bahwa ia kerasukan setan. Maksud dari ayat ini adalah orang yang jelas-jelas melihat Tuhan mengusir setan dengan kuasa Allah di atas bumi, yakni melihat Tuhan melakukan mukjizat, tetapi walaupun mereka sudah tahu, mereka tetap atau dengan sengaja mengatakan bahwa Tuhan kerasukan oleh roh jahat. Orang yang melakukan dosa ini pertama, ia telah melihat Tuhan Yesus dengan mata kepalanya sendiri, dan kedua, ia telah melihat Tuhan Yesus melakukan mukjizat di tengah-tengah mereka, dan ketiga, ia pun telah mengetahui dengan jelas bahwa itu adalah perbuatan Roh Kudus, dan keempat, kendati pun demikian, ia sengaja mengatakan bahwa itu adalah perbuatan setan. Sebaliknya, jika kita tidak pernah melihat Tuhan Yesus dengan mata kepala kita sendiri, tidak pernah pula melihat dengan mata kepala sendiri Tuhan melakukan mukjizat di tengah-tengah kita, dan kita pun tidak tahu dengan jelas bahwa itu perbuatan Roh Kudus. Bagaimana mungkin kita melakukan dosa menghujat Roh Kudus? Maka kita bisa memutuskan bahwa itu kita sebenarnya tidak ada kesepakatan melakukan dosa tersebut dan tidak ada kemungkinan melakukannya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.